Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya adalah Radikia. Kali ini saya akan menyampaikan mengenai cara merawat dan menanam tanaman singkong. Pertama-tama kita akan mengenal berbagai macam makanan tradisional yang dihasilkan dari tanaman singkong. Ada cenil, combro, getuk, donat, bubur singkong, dan singkong goreng. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa tanaman singkong dapat dimanfaatkan menjadi berbagai macam olahan makanan tradisional yang pastinya lezat dan nikmat. Perkenalkan, nama aku Zakira Madani. Aku bersekolah di SDN Negeri Sanggarjaya. Saat ini aku duduk di kelas 6. Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Adit. Aku bersekolah di SDN Negeri Sanggarjaya. Saat ini aku duduk di kelas 6. Assalamualaikum, hai teman-teman. Perkenalkan, nama aku Fatir. Aku bersekolah di SDN Negeri Sanggarjaya. Saat ini aku duduk di kelas 6. Assalamualaikum, hai teman-teman. Perkenalkan, nama aku Gabri bin Fauzi. Aku bersekolah di SD Negeri Sanggarjaya. Saat ini aku duduk di kelas 6. Salam anak cerdas. Singkong yang direbus hingga lunak, kelapa yang sudah diparut, 1 jungkir garam, 3 sendok gula pasir, 1 balok keju mozzarella, 1 balok coklat batang, 1 liter minyak goreng, 5 sendok tepung terigu, air 200 ml, dan tepung vanila. Merupakan makanan tradisional yang sangat nikmat untuk dikonsumsi. Selain bahan pokok singkong yang mudah dijumpai, banyak juga terkandung berbagai manfaat, mulai dari karbohidrat, vitamin, mineral, dan serat yang baik bagi tubuh. Gumer bertujuan untuk meningkatkan kesadaran generasi muda untuk mencintai makanan tradisional. Gumer getuk lumer.
Perkenalkan, nama saya adalah Maulana. Baik teman-teman, tanaman singkong adalah tanaman yang buahnya berada di dalam tanah bersatu bersama akar atau disebut umbi. Singkong dapat ditanam di kebun. Bagian tanaman singkong terbagi menjadi 3 bagian, yaitu batang, daun, dan akar singkong. Singkong memiliki batang yang lurus dengan tinggi sekitar 1,5 meter sampai 4 meter dan diameter 2,5 cm sampai 4 cm. Batang singkong berwarna coklat atau keunguan dan bisa bercabang sampai 3. Perkenalkan, nama saya adalah Nanda. Baik teman-teman, daun singkong berbentuk seperti jari. Daun singkong berwarna hijau kekuningan, dan ada juga yang hijau keunguan. Daun singkong juga memiliki tangkai daun yang panjang berwarna hijau, merah, dan kuning. Akar pohon singkong berbentuk panjang dengan ujung runcing. Singkong memiliki kulit luar berwarna putih atau kuning, daging singkong berwarna putih. Teman-teman tahu gak bahwa ada banyak manfaat-manfaat tanaman singkong? Salah satunya adalah melancarkan pencernaan, mengobati sakit kepala, sebagai obat cacing, mencerdaskan otak. Apa sih teman-teman yang perlu kita persiapkan untuk menanam singkong? Yang pertama adalah lahan. Singkong membutuhkan lahan yang cukup luas dan tidak lembek, serta memiliki tingkat kesuburan yang baik. Itu merupakan jenis tanah yang cocok untuk menanam singkong. Selanjutnya adalah bibit. Bibit singkong bisa dibuat dari batang singkong yang dipotong sepanjang 20 cm. Potongan batang bisa lurus atau miring. Untuk mendapatkan tanaman singkong yang berbuah banyak dan besar, pilihlah bibit singkong yang berkualitas. Kemudian kita butuh pupuk. Dosis pemakaian pupuk untuk singkong adalah pupuk urea 200 kg per hektar, serta pupuk organik setengah kilogram untuk setiap batang. Waktu itu, kita juga perlu memperhatikan waktu penanaman yang baik adalah permulaan musim hujan. Jarak tanam singkong sekitar 60-80 cm agar akar bisa tumbuh sempurna. Singkong bisa dipanen pada usia 5-8 bulan. Ciri singkong siap panen dapat dilihat dari daunnya yang mulai rontok. Cara menanam singkong yang benar diawali dengan meruncingkan batang bagian bawah, kemudian tanam dengan kedalaman 5-10 cm. Tancapnya sampai bibit berdiri dengan kokoh. Beberapa hari kemudian, bibit akan muncul daun kecil yang menjadi petanda bahwa pertumbuhan sedang dimulai. Tahapan dalam budidaya singkong: 1. Pembibitan. Untuk menanam singkong berupa stek batang. 2. Pengelolaan media tanam. Sebelum ditanam, lahan perlu diolah terlebih dahulu. 3. Cara menanam tanaman singkong dilakukan dengan meruncingkan bagian ujung bawah stek singkong. 4. Perawatan adalah pemberian air dan pupuk yang cukup. Untuk mendapatkan tanaman singkong berbuah banyak dan besar, maka pilihlah bibit singkong yang berkualitas. Setelah mendapatkan bibit singkong yang berkualitas, potong bibit menjadi beberapa bagian dengan panjang 20 cm. Bagian batang singkong bisa dipotong miring supaya tidak terbalik ketika prosesnya penanaman nantinya. Pastikan tanaman singkong disiram dengan baik, tetapi tidak tergenang air. Mulsa juga dapat membantu pertahankan kelembapan. Singkong tumbuh paling baik di daerah beriklim tropis dan subtropis dengan cuaca hangat dan lembab. Ubi kayu umumnya dapat dipanen pada saat pertumbuhan daun bawah mulai berkurang, warna daun mulai menguning, dan banyak yang rontok. Umur panen ubi kayu adalah 6-8 bulan. Setelah penanaman untuk Variesta, genjah, dan 9-12 bulan untuk Variesta yang berumur panen panjang.
Itulah manfaat cara menanam tanaman singkong. Bagaimana teman-teman? Siap tidak untuk menanam tanaman singkong sebagai untuk penerapan proyek penguatan toksin pelajar Pancasila? Mari kita rencanakan bersama kemudian hari. Terima kasih.